Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dalam berbagai-bagai persoalan dan pergumulan hidup kami. Dan teristimewa untuk mengingat-ingat firman-Mu dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau juga telah menyertai kami. Engkau telah melindungi kami, melepaskan kami dari segala susah, mara, bahaya, dan daripada yang jahat. Engkau yang telah menolong kami di dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa atas kasih setia-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, beracaralah. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengkiandu. Kami berdoa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan diberkati, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita pagi hari ini saudara. Kita mau mulai ibadah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Cuma Tuhan persilakan duduk kembali.
Sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini, katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih lagi saudara, naikkan syukur pada depan Tuhan, kata kekuatan di hidupku. Bukan kami dapat dari orang lain Tuhan, namun kami dapatkan di dalam Yesus pagi hari ini. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini pagi hari ini Bapa, dalam tangan-Mu tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, dan Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Engkau yang sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya datang dalam hidup kami. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan dalam
kami Tuhan. Goyah selama, kata-katakan goyah, tak akan goyah. Biar iman percaya kami Tuhan, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami sembah Tuhan. Mari naikkan suara memuji Dia. Haleluya. Untuk selama-lamanya Kau Tuhan baik bagi kami. Kasih setiamu nyata di hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat. Pagi hari ini kami menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selamanya. Mari penuhi tempat ini dengan puji-pujian sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hanya bagi namamu Tuhan. Tiada nama lain yang kami sembah, hanya Kau, hanya Kau Yesus. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang kami muliakan selain namamu di hidup kami. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib Bapa. Segala perbuatanmu dahsyat dan ajaib di hidup kami. Inilah yang membuat kami mencari sumber air Tuhan. Dan kami tahu di tempat ini ada sumber yang benar. Biarlah kekeringan dahaga kami Engkau isi. Tapi kami juga berterima kasih selama seminggu Engkau rawat kami dengan cara yang tidak pernah kami pikirkan. Kami boleh sehat, apapun terjadi kehidupan kami dicukupkan. Bahkan iman kami bertumbuh. Dan saatnya Roh Kudus tuntun kami untuk bisa mengerti firman-Mu dengan cara yang sederhana. Kami siap untuk diberkati dan memberkati. Karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, ada satu kalimat mengatakan begini. Karena engkau berpikir, maka engkau ada. Setuju? Seringkali kita nggak bisa tidur, mata ngantuk, tapi pikiran jalan kan? Jadi karena berpikir, engkau ada. Nah, lewat kalimat ini, saya ingin mencoba membawa Anda berpikir dengan cara yang baik. Kalau saudara naik pesawat dan pesawat itu jatuh, pasti yang dicari pertama black box. Karena itu berpikirlah dengan cara black box. Artinya apa Pak Pengki? Semua langkah kita detailnya direkam. Saudara. Anda kan pasti tahu pengalaman Anda. Ya. Banyak orang berkata masa lalu nggak usah dipikir. Enggak. Pikirkan secara detail, kemudian tuliskan di mana letak kesalahan itu. Setiap pesawat jatuh,
selanjutnya akan lebih aman. Demikian juga dalam hidup ini. Setiap kita jatuh, kalau Anda punya cara berpikir black box, maka langkah ke depan hidupmu makin menjadi lebih baik. Oke? Rekam jejakmu, saudara. Enggak usah takut, enggak usah trauma, enggak usah mengalami sesuatu yang enggak enak, enggak. Enak enggak enak saya rekam secara detail di hidup saya. Dan kemudian saya evaluasi. Sehingga akhirnya menghasilkan satu kesimpulan, kegagalan saya di titik ini, dan langkah hari esok pasti lebih baik. Sederhana bukan? Siap memiliki cara berpikir black box? Ya? Banyak pendeta mengajar, nggak usah melihat masa lalu. Tanpa masa lalu, nggak ada hari ini, saudara. Tanpa hari ini, nggak ada besok. Jadi hargai semua lini masa. Jangan ada ketakutan di dalam hidup Anda. Nah, di dalam mengambil keputusan, saya memiliki 3 pemikiran, saudara. Yang pertama, dalam mengambil keputusan saya berharap ini selesai. Itu yang paling ringan. Tapi saya naikkan tingkatnya. Dalam urusan ini, saya berpikir mengambil keputusan ingin selesai. Berharap selesai dan ingin selesai itu beda. Tapi ada kalanya saya kepepet. Dan saya akan melakukan apapun. Dan saya berpikir mengambil keputusan. Hari ini harus selesai. Tergantung kepentingannya. Jadi pertama berharap selesai. Kedua ingin selesai. Dan ketiga, harus selesai apapun yang terjadi. Oke? Hidup itu harus tegas, saudara. Nggak bisa. Ya. Nah, saya mau tanya. Kalau seandainya hari ini Anda mendapat hadiah untuk berlibur ke Karibia atau Maldives, bahagia nggak kira-kira? Anda nggak usah bayar. Baru-baru ini karena saya hampir setiap minggu naik Citylink, saya mendapat hadiah dari Citylink, saudara. Ya, sudah berapa tahun itu? Kalau dijumlah mungkin udah miliar uang tiket saya. Teman-teman ngomong, nggak beli pesawat sekalian, ngapain? Ya, hadiahnya nggak usah saya sebut, tapi cukup bagus. Ya, jadi kalau Anda seandainya dikirim ke Karibia, bahagia nggak? Belum tentu kok, saudara. Orang selalu memindahkan hidup ini dari satu tempat ke tempat lain dan dia pikir di tempat baru ini Anda bahagia. Enggak. Bahagia itu sudah ada di dalam dirimu. Amin. Kalau sukses itu yang Anda harus capai. Anda harus mengejar. Anda harus meraih. Tapi bahagia itu sudah ada di dalam diri. Saya di rumah sendirian, di jalan sendirian. Semua sendirian dan saya bahagia, saudara. Saya tidak terpengaruh oleh saya punya, ya kalau nggak punya uang ya mikir, saya jujur aja, saya nggak munafik, saudara, agak ruwet juga otak ini kalau nggak punya uang ya. Tapi kalau saya lagi uang sedang-sedang, saya nggak perlu pindah tempat kok. Saya di rumah duduk dengar musik, baca, happy saya, ya di jalan saya happy. Jadi berbahagialah dengan dirimu sendiri. Bahagia itu di dalam, ya pencapaian itu di luar. Enggak ada sesuatu di luar hidupmu yang bisa membuat bahagia. Itu cuma sementara. Wah, istri saya membuat bahagia. Itu otak yang sesat, saudara. Karena istri sendiri untuk membahagiakan dirinya belum tentu bisa. Apalagi membahagiakan suami. Mungkin 1-2 hari bisa, saudara. Tapi selanjutnya dia akan gagal. Jadi saya katakan pagi ini, cobalah berbahagia dengan dirimu sendiri. Saudara, dalam satu hari Anda banyak ngomong dengan orang lain atau dirimu sendiri? Kita selalu mikirin orang lain, ya. Bicara dengan orang lain. Coba berikan waktu untuk berpikir dengan dirimu sendiri. Anda ingin hidup tentram? Siapa yang ingin hidup tentram? Angkat tangan. Oh Tuhan Yesus, ini belum tentram semua. Ada masalah apa, Pak? Hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman. Ya. Loh, Pak Pengki pernah merasa takut enggak dalam hidup? Ya ketakutan tuh waras lah. Cuma bisa saya taklukkan. Jadi hidup itu fokus kepada apa yang bisa Anda kendalikan.
Dan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, jalanin aja sambil berdoa. Amin. Ya, ada bagian yang bisa saya kendalikan, saudara. Nah, sebelum saya masuk renungan firman Tuhan, hari ini saya mengambil tema Why Me Lord? Kenapa harus aku Tuhan? Kenapa harus suamiku yang mati? Kenapa harus aku di PHK? Kok bukan tetangga? Kok bukan kakak saya? Bener kan? Tapi kalau Anda dapat rezeki 100 juta, Anda pernah nanya why me Lord? Enggak kan? Ini ketidakadilan yang secara psikologis, saudara. Kita akan menjawab pertanyaan, why me Lord? Kenapa aku anak pelacur? Kenapa aku lahir miskin? Kenapa dia lahir kaya? Saya bertahun-tahun merenung ini, saudara. Saya berkhotbah itu untuk menjawab persoalan saya. Bukan berkhotbah kepada Anda. Emang saya kurang kerjaan? Ya, jangan merenung firman Tuhan untuk orang lain. Renungkan firman Tuhan untuk hidup pribadimu. Dan Anda akan berkembang. Nah, secara singkat ya, bahwa di dalam kehidupan dan hubungannya dengan Tuhan, saudara nggak bisa melawan. Anda harus melewati 7 titik. Siapapun Anda, mau jenderal, mau tukang becak, kita harus melewati 7 titik. Titik yang pertama apa? Titik yang pertama, saya dan saudara pasti ditempatkan di satu tempat. Kenapa Anda nggak lahir di Amerika? Kok lahirnya di Jelambar? Nggak enak banget ya. Dari New York turun Jelambar itu kan, waduh syok juga. Kita ditempatkan, kita nggak bisa milih tempat lahir, kita nggak bisa milih orang tua. Itu titik pertama. Titik kedua, setiap kita yang lahir diperhadapkan. Setiap hari kita diperhadapkan kepada satu situasi. Ya, enak, nggak enak, punya uang, nggak punya uang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian kita dilepas. Dan pada saat kita nggak punya problem, seolah-olah Tuhan ada di mana. Kenapa harus saya Tuhan? Tuhan, Engkau ada di mana? Waktu aku sangat tertekan nih. Ya, seolah-olah kita dilepas. Yang keempat, setelah Anda dilepas, Anda akan diuji oleh Tuhan. Siapa yang saat ini mengalami ujian? Ya, ujian itu nggak ditentukan tahun ini, tahun depan. Setiap saat ujian akan datang. Kalau sekolah, ujian dulu, ya, baru naik kelas. Kalau kita naik kelas dulu, diuji lagi, saudara. Itu kehidupan, ya. Dan yang kelima, setelah Anda selesai diuji, baru Anda dipakai oleh Tuhan, ya. Dan setelah Anda dipakai, Anda dipercaya. Dan titik terakhir, setelah Anda dipercaya, Anda akan dipermuliakan. Kalau Anda mau dipermuliakan, hidupmu mau bagus, hidupmu mau indah, lewati 6 titik sebelumnya. Jadi saya ulangi, supaya Anda tahu. Yang pertama, kita ditempatkan, nggak usah mengeluh. Ya, syukurin aja. Yang kedua, kita akan diperhadapkan kepada banyak hal dalam hidup ini. Dan yang ketiga, waktu Anda menghadapi situasi, Anda seolah-olah dilepas. Tuhan ada di mana? Ya. Dan Anda harus berjalan, dan setelah dilepas, muncullah ujian-ujian yang mengerikan. Dan kalau Anda lulus, maka saudara mulai dipakai secara luar biasa. Dan kalau sudah dipakai, Tuhan mulai mempercayai saudara dan saya. Dan titik terakhir, kita dipermuliakan. Oke? Setuju, saudara? Baik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan membaca satu pembacaan. Kitab Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Kita baca rame-rame aja. 2, 3. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Silakan duduk. Saudara, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah kisah nyata.
Kalau di bahasa Indonesia kan judulnya Cincin Kasih Tuhan Itu Sempurna. Ini kisah nyata, saudara. Dan terjadi ya belum lama, sekitar 12 tahun yang lalu. Seorang wanita, seorang manajer di New York, malam itu dia lembur dan pulang. Saudara. Waktu pulang, dia sendirian, mobilnya mogok di daerah yang paling rawan di kota itu. Dia nggak berani keluar, saudara. Dan saat itu hujan. Dari jauh dia melihat satu laki-laki gede berewok begitu, saudara. Mendatangi mobil dia. Dan dia cuma berdoa, Tuhan selesailah aku. Nggak ada setiap malam tanpa pembunuhan di tempat itu. Dan waktu pria itu mendekati mobilnya, dia mengetuk. Dengan gemetar ibu ini membuka. Pria itu tanya, Ibu, kenapa mobil ibu mogok, Pak? Kap mesinnya sudah dibuka? Belum. Baik, buka handle-nya, saya akan periksa. Setelah dibuka kap mesinnya, dia periksa. Enggak sampai 5 menit, mobil itu jalan. Saking senangnya, ibu ini memberikan $1.200 kepada pria itu. Tapi pria itu dengan lembut menolak. Ibu, jujur saya butuh. Tapi mungkin orang lain lebih membutuhkan, berikan kepada dia. Ibu ini kemudian pergi dengan kagum, saudara. Sudah jam 11 malam, hujan makin kencang. Di tengah jalan dia melihat satu kedai seperti McDonald. Dia mampir. Tapi dia nggak bisa turun, Bu. Hujannya makin kencang. Keluarlah seorang wanita hamil membawa payung, saudara. Dan ibu ini diketok, dia turun dipayungin. Ambil gede. Dengan terseok-seok dia mengantar ibu itu ke sana. Setelah makan, dia antar lagi sampai ke mobil. Ibu ini ingat perkataan pria itu. Berikanlah uang itu kepada orang yang mungkin lebih memerlukan. Ibu ini kaget, dia hamil, dia mau nganter dia, kehujanan. Lantas dia kasih satu amplop, dia kasih kepada wanita ini. Dan semuanya selesai, wanita ini pulang. Sampai di rumah dia cerita kepada suaminya, Pak, kita nggak usah mikirin biaya kehamilan. Saya tadi menerima mujizat $1.200. Dan saudara tahu siapa suaminya? Orang yang nolong mobilnya mogok, saudara. Tuhan itu sempurna. Amin. Kalau sama Tuhan, copot ini otak, udah selesai. Ada kalanya otak saya bermain dengan hebat, tapi ada kalanya saya nggak mau pakai otak. Pada saat berhadapan dengan Tuhan, itu cerita membuat saya nggak bisa tidur, saudara. Percayalah, setiap orang yang dilahirkan di dunia, Tuhan sudah memeliharanya sampai Anda dipanggil pulang. Oke? Ya, sangat-sangat sederhana. Nah, saudara, di dalam Alkitab ini salah satu manusia, makhluk yang sama dengan kita, yang saya suka itu Ayub. Saudara. Dari Ayub saya belajar apa? Yang pertama, kitab Ayub adalah kitab pertarungan konsep. Selama ini kita didoktrin oleh para pembicara, ikut Tuhan hebat. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan gak bisa sakit. Ternyata kitab Ayub, kitab ini berkata Ayub itu orang saleh. Anaknya malam mingguan, jam 1 pagi, dia doa minta pengampunan. Ya, saudara pernah berdoa untuk anakmu? Jarang kan? Saudara, ada dan hadir itu beda. Saya ada, tapi belum tentu hadir. Walaupun saya tidak ada di Surabaya, tapi cucu saya merasakan opa hadir di rumah ini. Saya minta para ayah, berikan waktumu yang tepat untuk anak-anak. Seluruh dunia hancur karena tidak ada sosok ayah di rumah. Dengar baik-baik, generasi kita sudah lost, Bu. Generasi kita sudah hancur. Dan ini tanggung jawab para pria. Kalau ingin menikah, berpikirlah untuk menjadi ayah yang luar biasa. Amin.
bukan sekedar nafsu dan ranjang, saudara. Saya ingin Indonesia menjadi baik karena ada sosok ayah yang menjadi teladan di rumahnya. Jadi pelajaran pertama, kitab Ayub adalah kitab pertarungan konsep. Ikut Tuhan bukan jaminan enak, tapi ikut Tuhan Anda mengalami sesuatu yang enak. Amin. Beda loh, ya. Mengalami sesuatu yang enak, Anda boleh menyelesaikan persoalan. Yang kedua, saya belajar dari kitab Ayub kemampuan bertahan seorang manusia. Ayub itu kalau Anda membaca bukunya, saudara, itu dagingnya ini berlubang keluar ulat-ulat. Saking stresnya sampai digaruk dengan beling. Anaknya mati, ekonomi hancur, kesehatan ambrek. Saya belum pernah mengalami itu. Pernah, tapi gantian, saudara. Ekonomi selesai, kesehatan selesai, baru, wah macam-macam. Tapi jarang sekali manusia mengalami sekaligus 3 hal. Nah, saya mulai memikirkan, kenapa Ayub mampu bertahan? Sedangkan persoalan kita yang sepele, kita tidak punya kemampuan untuk bertahan. Ya, jadi kemampuan bertahan itu penting. Begini, hari ini Anda punya persoalan? Saya kasih contoh ya. Kalau ada satu lukisan, cuma kertasnya jadi tempel, kurang bagus. Walaupun lukisannya bagus. Beli Pigora, sudah. Maka lukisan itu akan kelihatan beda dan indah. Setiap persoalan harus dibingkai dengan baik. Setiap persoalan nggak boleh melebar, harus dikasih Pigora supaya Anda bisa melihatnya. Lihatlah yang tidak terlihat. Kemampuan melihat yang tidak terlihat itu diperlukan untuk era sesulit sekarang. Ya, bingkai persoalan Anda. Pak, caranya membingkai gimana? Duduk ya, jangan emosi, jangan panik. Mulai satu-satu Anda tulis. Tulis, jangan pakai otak, saudara. Ditulis satu-satu, kemudian mana yang bisa diselesaikan dulu, mana yang setengah sulit, mana yang paling sulit, ya. Kemudian lihatlah dari jauh, ini salah siapa? Salahku atau salah pihak lain? Terus gimana? Nanti alur penyelesaiannya akan kelihatan. Ya, membingkai persoalan itu indah sekali. Ya, harus punya sebuah keahlian. Saudara siap di masa sulit ini membangun kemampuan bertahan? Ya, saya melihat anak-anak muda ribut cari kerja. Oke, setuju. Itu anak muda punya semangat. Tapi sebelum Anda berburu kerja, bangun kemampuan kerja yang sesuai dengan bidangmu. Oke, bangun dulu kemampuan kerja. Begitu kemampuanmu ada di titik yang optimal, Anda melamar kerja itu jadi mudah. Tapi kalau Anda tidak membangunnya dulu, Anda diketawai. Ya. Nah, untuk menjadi manusia yang punya kemampuan bertahan, Anda harus menjadi manusia yang tangguh. Dari mana Pak Pengki ketangguhan itu terjadi? Ketangguhan itu terjadi karena saya banyak latihan. Latihan yang mengalami persoalan-persoalan, saudara. Mulai dari hal kecil sampai persoalan di mana saya putus asa. Tapi hari ini selesai kok. Tidak ada yang tidak pernah selesai. Kenapa Anda mempersulit hidupmu? Hanya takut karena sebuah risiko? Jangan, saudara. Risiko adalah bagian dari kehidupan. Anda nggak mau risiko, itu pun sebuah risiko. Anda tidak mau memilih, itu pun sebuah pilihan, saudara. Yang membuat hidup kita menderita, karena kita nggak pernah berani pikul risiko. Risiko, penderitaan, konflik, itu bagian dari kehidupan, saudara. Saya nggak menganjurkan Anda tuh bikin konflik, enggak. Tapi konflik, ya, itu bagian dari kehidupan. Semakin terlatih, semakin mudah hidup ini, ya. Jadi ayo, jangan berdoa Tuhan, buanglah persoalanku, tapi berdoalah, berikan aku kekuatan pemikiran yang mampu menyelesaikan persoalanku, saudara. Ya, saya bisa menjadi tangguh hari ini, walaupun nggak tangguh-tangguh amat,
Anjlok juga kadang-kadang, saudara. Ya, tapi saya banyak latihan. Saya tidak mau menghindari kenyataan. Enggak, rangkul kenyataan, peluk bahwa di dalam kenyataan Tuhan sedang duduk menantikan Anda. Oke? Buka bungkusnya satu-satu. Kado itu mesti dibuka dulu kan, bungkusnya. Kalau enggak dibuka enggak bisa, saudara. Ya. Nah, ada satu pemikiran yang salah. Begini. Kalau Anda diberkati Tuhan, membeli mobil makin mahal, makin puas enggak? Mobilnya makin mewah kan? Jujur aja, saudara. Ya. Tapi waktu Anda mengendarai mobil itu, lebih berbahagia mana? Waktu Anda membeli, waktu Anda memikirkan, waktu Anda mengendarai. Yang bahagia yang mana? Memikirkan, membeli, atau mengendarai? Pertama, yang paling bahagia adalah memikirkan. Kapan saya punya barang itu? Yang kedua, saya membelinya. Itu kepuasan tertinggi. Tapi waktu mengendarai tidak. Karena waktu mengendarai, saya baru ribut sama istri. Bahagia? Enggak kan? Malah gue tabrak itu mobil lama-lama. Ya, terus kemudian ada tagihan yang saya nggak bisa bayar, jalan macet, polisi di mana-mana. Kira-kira bahagia nggak? Jadi sebetulnya di mana letak kebahagiaan mobil itu, saudara? Memikirkan, membeli, atau mengendarai? Makanya bahagia itu di pikiran. Amin. Bahagiakan pikiranmu. Anda nggak bisa membahagiakan semua orang. Bahagia itu adalah saat-saat yang paling indah. Yang hebat, seringkali orang hanya bicara dengan Ayub. Sebelum saya selesaikan, saya mau bicara tentang istri Ayub. Ada yang tahu nama istrinya Ayub? Saya cuma nanya, saya juga nggak tahu. Saya bukan teolog, Bu. Nanti nanya sama Julius Parapat aja. Dia pasti tahu. Kalau nanya gitu-gitu jangan ke saya lah. Saya orang praktisi, saudara. Nah, sekarang ini bagian ibu-ibu ya. Pengen laki baik atau laki bener, Bu? Yang belum menikah, pengen laki baik atau laki bener? Dua-duanya. Pertama, sulit dicari. Kedua, kalau ada, belum tentu mau sama kamu, Lid. Itu masalahnya. Jadi hidup itu harus dari sudut pandang orang lain, nggak boleh dari sudut pandang kita dong, ya kan? Nah, ini cara kadang-kadang ini Lita mempermudah hidup dengan pikirannya, tapi bukan dengan kenyataannya, ya kan? Nah, kan saya sering kasih nasihat, mau pria kaya, pertama sekarang sulit carinya, yang kedua kalau ada dia nggak mau. Nah, daripada mikir ruwet, mendingan Anda kaya sendirilah. Oke? Ayo cewek-cewek, perempuan, kerja yang benar, prestasi, jadi kaya. Terus kepret tuh laki-laki yang sombong-sombong itu. Oke? Ya. Cara berpikir 20 tahun yang lalu dengan sekarang beda eranya Bapak Ibu. Anda seringkali pakai pikiran 20 tahun yang lalu untuk menyelesaikan sekarang. Enggak bisa. Perubahan tuh kencang sekali. Ya. Nah, yang pertama, bayangin dari hidup bahagia, anak bagus, ekonomi kaya, kira-kira seneng nggak jadi istrinya Ayub? Seneng nggak? Mendadak tanpa sebab, penderitaan Ayub paling besar karena dia tidak mengerti why me Lord. Salah dosaku apa Tuhan? Dupa ngepul terus, perpuluhan jalan, ibadah baik. Kenapa tanpa sebab? Ketidakmengertian inilah yang membuat manusia menderita. Saudara bisa bahagia tanpa sebab. Bahagia itu nggak boleh pakai sebab loh. Saudara, saya sudah menulis 14 buku. Dan buku saya nyari buku saya sendiri untuk baca lagi nggak ada, Bu. Padahal tiap cetakan itu 10.000 lebih. Saya menulis satu buku, Bahagia Tanpa Sebab. Bahagia itu nggak boleh ada penyebabnya. Kalau bahagia ada penyebabnya, itu ketergantungan. Saya bahagia ya bahagialah. Letternya. Nggak boleh pakai sebab, Bu.
Kira-kira kalau jadi istri Ayub, saat itu kepingin cerai nggak Bu? Saya nggak tahu loh, Ayub itu mengasihi atau kasar sama istrinya, nggak ditulis. Kalau ditulis nanti Alkitab tebel Bu. Kira-kira kalau ibu jadi istri Ayub saat itu stres kan? Dari hidup mewah di Pondok Indah, pindah ke Bekasi, ujung kampung becek lagi. Kira-kira gimana? Nggak ada yang tahan Bu. Itu perubahan jatuhnya, intervalnya jauh. Tapi istri Ayub, orang banyak mengatakan itu istri apa sih? Mengutuki Tuhan. Manusia itu punya emosi. Pendeta yang ngomong gitu itu nggak punya perasaan, saudara. Dalam tekanan itu emosi meluap Bu. Ayub, kutuki Tuhan Allahmu. Saya tidak membenarkan istri Ayub, tapi saya membenarkan dalam sisi manusia luapan emosi yang tidak bisa dikendalikan. Tapi Ayub ngikutin istrinya enggak? Coba Ayub ngikutin istrinya, bubar enggak Alkitab? Makanya suara istri juga enggak semua harus diturutin Bapak Ibu. Oke, jangan tersinggung dulu dengan Pak Pengki. Enggak semua. Semuanya harus dipilah. Saya tahu ya, perempuan itu cari laki yang mampu mengendalikan. Oke? Ayo, yang belum menikah, mau punya suami, ambil ke sana, ngikut. Miring kiri, miring. Itu suami lemper itu saudara buat saya. Lemper busuk itu. Gak ada. Suami harus punya ketegasan untuk membawa istri ke masa depan yang jauh lebih baik. Amin. Bukan jahat loh, tegas saudara. Nggak bisa. Ketegasan harus dibangun. Tegas tapi lembut. Biasanya di dunia ini orang kalau tegas nggak bisa lembut, kalau lembut nggak bisa tegas. Saudara bisa mengcombine ini, lembut tapi tegas. Anda perhatikan saya punya itu saudara. Ya, saya lembut, saya romantis loh orangnya. Mau dicoba? Saya super romantis, tapi saya super tegas, saudara. Nggak ada garis kiri kanan. Tegas is tegas, oke? Ya, itu akan membuat kita punya karisma. Nah, saudara, Ayub menunggu pemulihan berapa tahun? 15 tahun. Mungkin saya keliru. Tapi sekitar 15 tahun menderita. Berarti Ayub punya kesabaran, bukan? Menunggu itu enggak enak, saudara. Enak mana? Menanti atau mencari? Pilih. Enak mencari kan? Kalau mencari kan bertindak. Kalau menanti kan bengong, masuk angin gitu. Nah sekarang pertanyaan klasiknya. Mencari pasangan itu menanti atau mencari? Untuk mendapatkan jodoh. Menanti atau mencari? Anak-anak muda tolong jawab saya. Kalau mencari siapa saat itu enggak ada, saudara. Ada sapi jantan, kebo betina ada. Wanitanya belum ada kok. Kalau menanti, siapa yang dinanti? Ya kan? Tapi tahu-tahu Tuhan menciptakan seorang wanita. Sebelum Anda tahu apa yang Anda perlukan, Tuhan sudah merancang untuk kehidupanmu. Amin. Jadi nggak usah mikir duit, saudara. Sebelum Anda tahu uang berapa yang Anda perlukan, Tuhan sudah merancang untuk memenuhinya. Tapi harus lewat rencananya. Nggak bisa seenaknya, saudara. Saya mengalami berkali-kali. Saya stres. Waduh tagihan ini. Waduh pekerjaan. Tapi pada waktunya semua terselesaikan. Waktu perempuan ini diciptakan. Perempuan diciptakan dari apa, Bu? Dari tulang rusuk ya. Jadi kalau Anda cerai nikah lagi, tulang rusuk yang benar yang pertama atau yang kedua? Katanya dari tulang rusuk kan? Ya maaf mungkin Anda cerai lah. Terus Anda menikah lagi. Yang benar yang asli atau yang sambungan tadi? Saya nggak tahu. Dan nggak perlu dipikir, itu orang bodoh kalau mikir itu saudara. Saya kan cuma nanya. Jangan tersinggung ya, mungkin di sini ada tulang rusuk sambungan.
Nyambung kalau nggak bener bisa infeksi loh saudara. Lu bener. Menikah lagi itu banyak infeksinya daripada enggaknya. Makanya saya tidak akan pernah menikah lagi. Itu laki kurang kerjaan. Iya kan? Kan gak buat apa sih? Kalau Anda ditinggal meninggal, ya masih usia 50, oke lah. Saya masih maklum, waras. Lah kalau saya ditinggal istri umur 74 tahun kemarin, terus nikah lagi. Itu cucu saya akan rame-rame. Kita punya opa gatel, kan gitu Bu. Hidup itu tahu diri dan bisa menempatkan diri, oke. Walaupun masih banyak yang suka, saudara. Oh banyak. Kalau yang suka itu banyak, keren kok. Tapi saya mengendalikan, sekali saya ngomong tidak, sampai mati saya akan ngomong tidak, oke? Itu Pengki Handu, saudara. Terus ada teman yang iseng. Duh Pak Pengki sebagai laki masih nggak kepingin. Itu kan urusan gua, ngapain lu ngurus yang itu? Itu urusan saya, Tuhan sama setan, sudahlah. Umur 77, kalau dipanggil Tuhan, umpamanya 80, tinggal 1000 hari Bu, saya akan menghadap Tuhan masuk akhirat. Apakah akan saya sia-siakan 1000 hari ini? Saya akan bertemu dengan wajah Tuhan. Saya ini laki nakal banget Bu. Tapi saya tahu hari esok masa depan saya. Saya tahu hari-hari kematian saya. Saya tahu saya akan berhadapan dengan sebuah tanggung jawab. Karena itu saya harus mampu mengendalikan, memilih mana yang benar, mana yang tidak. Ya, jadi kembali, siapa yang milih yang benar? Laki benar atau laki baik? Ayo, nggak punya pilihan, nggak laku ya. Aduh, ntar kalau nggak laku nanya saya, tak kasih cara. Di Indonesia ini banyak wanita cantik, tapi sayang wanita cantik yang tidak bisa menampilkan kepribadiannya secara menarik. Oke? Sesuatu itu yang menarik. Kalau saya pilih yang baik gimana Pak Pengki? Apakah baik selalu benar? Oh belum tentu loh. Tapi apakah benar itu baik? Ya belum tentu juga. Bingung kan? Jadi berharap, ingin, dan harus. Itu sebuah keputusan. Tapi hebatnya istri Ayub sebelum saya akhiri. Pertama, setelah Ayub dipulihkan, dia memiliki 3 orang anak atau lebih ya. Berarti istrinya sama enggak? Sama kan? Ayub itu di masa suaminya kaya, hidup bahagia. Walaupun banyak konflik, waktu masuk jurang, dia tetap menemani suaminya. Waktu suaminya diangkat, dia tetap bersama suaminya. Adakah istri seperti itu? Zaman sekarang susah. Sekarang ini jujur ya, ditentukan oleh uang. Tanpa uang, kelar semuanya. Orang cantik bisa dibeli oleh orang kuasa. Orang kuasa bisa dibeli oleh orang punya uang. Uang adalah segalanya. Tapi saya ingatkan, di atas uang ada Tuhan. Dialah segala-galanya. Kesimpulannya apa? Waktu belum memiliki pengalaman, Ayub hanya tahu tentang Tuhan. Sekali lagi ya, belajar tentang Tuhan baik. Tapi jangan cuma belajar tentang Tuhan. Miliki pengalaman bersama Tuhan. Itu jauh lebih baik. Saya nggak pernah kok kesepian. Apa sih kesepian itu? Saya bisa bicara dengan diri saya sendiri. Saya bicara dengan banyak hal. Ya, saya mendengarkan banyak hal dalam hidup ini. Bahagialah tanpa sebab, saudara. Jadi hari ini saya cuma berdoa, Tuhan berikan pengalaman kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya kita bisa berkata, bukan hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang aku memiliki pengalaman, merasakan sendiri, melihat wajah Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, baik, saya akan putarkan multimedia. Gimana perjalanan Ayub, saudara? Ya, saya suka lagu ini.
Gedein dikit gak apa-apa. Ada yang pada tahu lagu? Baca buku, rumah bersih, dengar musik ini, jiwamu tentram. Farther Along, yang nyanyi adalah Elvis Presley. Elvis berkata kepada kita, kalau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Hidup jangan pernah mengeluh. Ya, why me alone? Yang pertama, klik. Saya juga belum ngelihat. Ya, kemampuan bertahan. Dan kedua, lewat pengalaman ini, ternyata Ayub punya potensi tanpa batas. Semakin ditekan, kekuatan dari dalam keluar. Ujilah dirimu melebihi batas kemampuan. Amin. Para pria, dengarkan saya. Lepaskan potensimu dengan tekanan yang super berat. Dan saya sudah melaluinya. Karena tanpa penderitaan ini, Ayub tidak pernah mengenal siapa dirinya. Kemampuan bertahan dan potensi tanpa batas. Yang kedua, klik. Saudara, waktu Anda mengalami situasi seperti itu, jangan pernah terjebak suasana hati. Terus melo gitu, cengeng gitu. Jangan. Kedua, jangan terjebak oleh potongan pikiran. Hidup jangan dilihat sepotong-sepotong. Hari ini rugi marah, kemarin untung diem kan. Lihatlah dalam sebuah keseluruhan lukisan itu. Dan yang ketiga, jangan dikendalikan oleh luapan emosi. Walaupun saya emosional, saudara, enggak apa-apa, biarkan emosi lepas. Tapi setelah itu tenangkan dirimu. Ya, suasana hati ini bahaya, potongan pikiran juga berbahaya, luapan emosi yang enggak bisa dikendalikan, itu juga bahaya. Kita naik lagi. Inilah saudara, Ayub mengalami ini. Kehilangan harapan, kehilangan harga diri, seolah-olah tidak ada yang menolong dia. Padahal Tuhan selalu mendampingi dia, saudara. Ya, dia selalu mendampingi. Inilah sumber-sumber perasaan kita. Oke, kita naikin lagi. Inilah pertanyaan titik baliknya. Where is God? Where I am hurt. Tuhan, kau ada di mana? Yesus sendiri berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Yesus yang super luar biasa aja kayak begitu, apalagi model kita, saudara. Tapi Tuhan itu selalu bersama kita, dia selalu mendampingi kita. Ya, oke, naik lagi, klik, ya. Titik baliknya apa? Perhatikan dan lakukan benar-benar, saudara. Yang pertama, mengubah diri dengan keputusan yang benar, bukan keputusan emosional. Ya, mengubah diri. Kedua, berani mengambil keputusan tanpa jaminan. Gak ada yang menjamin kok keputusan saya makin baik atau makin hancur. Tapi saya percaya Tuhan sendiri sebuah jaminan. Yang ketiga apa? Hidup jangan dilihat sepotong. Saya melalui hal-hal yang sangat tidak enak dalam hidup saya. Hal-hal yang enak, setengah enak, sedang, semuanya saya lalui, saudara. Dan saya bertahan sampai usia 77. Bukan berarti persoalan saya selesai, enggak. Sekarang saya mengalami kesulitan tidur. Sulit banget, saudara. Anak-anak saya nanya, yang dipikir apa sih, Pak? Enggak ada. Duit enggak banyak, tapi cukup. Persoalan enggak punya. Tapi saya enggak bisa tidur, saudara. Kadang-kadang kemarin tuh, 2 hari 2 malam, sedetik aja saya enggak bisa tidur. Sampai saya berangkat pagi-pagi jam 6 saya harus terbang. Saya kelingan. Tapi saya harus bertahan, saya harus nyampe Jakarta. Saya enggak tahu kenapa saya begini, enggak tahu, saudara. Apa mikirin orang-orang gini? Enggak juga kayaknya kok.
Baru tadi malam saya nggak pulas. Saya kena flu berat tuh hampir 3 minggu. Kalau dulu sudah dianggap positif, saudara. Ya? Jadi perhatikan, mengubah diri dengan keputusan yang benar, bukan emosi. Berani mengambil keputusan tanpa jaminan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau keputusanmu salah. Hidup jangan dilihat sepotong. Oke, naik, kita selesaikan. Ini yang saya suka 2 hal ini. Kadang-kadang di depan nggak ada kemungkinan deh. Plan A, plan B, plan C sampai Z salah semua. Tapi tetaplah berusaha. Jangan putus asa, jangan berhenti. Nggak ada jalan, Pak. Kalau nggak ada jalan, bikin jalan sendiri. Kalau nggak bisa bikin jalan sendiri, lompat tembok. Temboknya nggak bisa dilompati, jebol itu tembok. Masih banyak jalan, saudara. Ya. Dan kedua, Anda mau diproses dan mampu berproses. Perhatikan, mau diproses dan mampu berproses. Anda mau nggak mampu, nggak jadi. Anda mampu nggak mau, selesai. Ya, tinggal 2-3 gambar lagi kita selesaiin. Ingat kalimat ini saya suka. Saya menemukan dalam kesendirian. You are not alone. Ya, dengar baik-baik teman-teman. Semua boleh meninggalkan Anda, tapi Tuhan selalu menyertai-mu. You are not alone. Artinya apa? Waktu Anda mengalami itu, nangis saja. Terima fakta. Jaga hatimu. Dan lahirkan yang terbaik di tengah stresmu, saudara. Lahirkan yang terbaik daripada waktu sebelumnya. Ya. Saya kalau nangis, saya siap merangkul kenyataan. Saya menjaga hati saya, ini benar atau salah belokannya. Dan saya selalu melahirkan yang terbaik. Oke, naik lagi. Klik. Saudara, 3 hal ya. Jangan pernah mengasihi diri. Jangan pernah berkata menempatkan diri sebagai korban. Aku ini korban suamiku, Pak. Kurang apa sih? Harta tak kasih, tubuh tak kasih. Sekarang dia sama perempuan lain. Itu apes, Bu. Ya. Jangan pernah salahkan orang lain. Salah itu di sini, bukan di sana. Engkau bertanggung jawab terhadap hidup Anda. Ya. Oke, kita naik. Selesai atau belum? Klik lagi. Saudara dengar baik-baik. Hidup selalu ada kesempatan kedua. Oke? Keluar dari tempat ini. Kesempatan kedua menanti Anda. Jangan pernah putus asa. Hajar habis, saudara, persoalan ini. Jadi laki, jadi manusia yang tegas. Oke? Saya dulu punya prinsip, sekarang sudah nggak saya pakai. Enggak. You bunuh saya atau saya bunuh. Selesai. Itu prinsip hidup saya. Itu sudah saya buang. Karena dulu nggak ada celah. Saya bunuh kamu atau kamu bunuh saya. Cuman itu pilihan. Tapi sekarang nggak ada. Pilihan saya adalah Bapakku di sorga. Amin. Dan yang terakhir, second chance. Muncullah dunia baru. We always together. Tuhan memberkati. Ya, kita bangkit berdiri. Aku buka hatiku Tuhan, hidupku semuanya. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan tinggal. Sehingga ada kesempatan yang jauh lebih baik. Hamba-Mu memberkati anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati dengan ketenteraman, kedamaian, ketangguhan, kesabaran. Sehingga mereka melihat kesempatan yang lebih baik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Saudara, nanti Sabtu terakhir ya, tanggal 29 ada di DPP. Saya akan menjelaskan secara detail apa artinya doa Bapak kami. Ya. Kenapa bukan Bapak saya? Kenapa bukan Bapakmu? Kok Bapak kami? Dan ada banyak hal ya. Nanti kita bahas. Datang tanggal 29 jam 5. Sekali-kali bangun pagi, saudara. Daripada nggak bangun loh. Ya.
Saya berdoa mudah-mudahan semuanya bangun jam 5 pagi daripada saya doain nggak bangun teler nanti. Tuhan memberkati. Sekali lagi saudara yang diberkati boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih banyak Pastor Pengki Andus sudah jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini jemaat Tuhan kita mau berdoa untuk persembahan. Namun buat Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan sehingga dapat dibantu. Oke, di sini Pak, minta tolong Pak. Ada lagi jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop? Oke. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berada di sini mendengar firman-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pengki Andu. Berkati dia dengan kesehatannya Bapak, berkati pelayanannya juga. Biarlah firman yang sudah disampaikan itu menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami diberikan kesempatan untuk memberi. Biarlah pemberian kami ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan berkati juga tangan yang belum bisa memberi. Berkatnya sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Kita memberi dengan rasa syukur. Baik, itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBI IREM, boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah di Gereja Rahmat Immanuel Ministry, boleh angkat tangan. Oh, ada satu, ya puji Tuhan ada satu. Nanti jangan langsung pulang, karena pelayan-pelayan Tuhan juga sudah menyiapkan souvenir untuk ibu nanti. Tolong dilihat, boleh ibu lambaikan tangannya sekali lagi. Tolong sekali lagi ya, ini tolong dihafal ya. Tolong ibu jangan kemana-mana ya, langsung ke meja yang ada di depan, ada souvenir buat ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Karena kami percaya ibadah kami tidak kembali dengan sia-sia. Kami diberkati lewat pujian penyembahan, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menabur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Berikan hamba-Mu juga selalu Tuhan umur panjang, dan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk hamba-Mu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah pertama di tempat ini. Tidak ada satupun kami di tempat ini melayani yang tidak diberkati, semuanya diberkati. Jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semuanya juga diberkati. Kami pulang membawa damai dan sukacita melimpah-limpah. Kami membawa kemenangan, mujizat lepas mujizat terjadi di tempat ini untuk kami. Terima kasih, berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik hotel ini. Tuhan berkati kota kami, kota Jakarta. Berkati Indonesia dan para pemimpin bangsa ini. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah-langkah kami. Kemanapun kaki kami melangkah, kami ada dalam penyertaan Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang, kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Dan apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik di sisa tahun ini, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua, bahkan keluarga besar kita di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.